Jadi Imam Suyuti ditanya, amma a'tadahu sadatu sufyan min aqdi hilaqi dzikr wal jahri bihi fil masajid wa raf'is saut bit tahlil. Hal dzalika makruh am la? Ini Imam Suyuti ini imam ahli hadis. Ini jelas nih. Ini NU Muhammadiyah belum ada nih ya. Salafi belum ada. Jemaah Tabligh belum ada. Apalagi? Persis belum ada nih. Kitab ini sudah ada. Kitab Imam Suyuti Al-Hawi. Natijatul Fikri fil Jahri bidzikri. Itu risalah kecil ditulis oleh beliau. Natijatul Fikri fil Jahri bidzikr. Apa kata beliau? Innahu la karahata fi syai'in min dzalik. Tidaklah dimakruhkan zikir menghitung-hitung di masjid. Misalnya nanti ada imam yang mimpin, subhanallah, 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 subhanallah. Itu tidak makruh. Apalagi menjaharkannya, mengeraskannya, warraf'us saut, mengangkat suara, enggak dimakruhkan. Wa qad waradat ahaditsu taqtadi istihbab al-jahri bidzikr. Ini pagi ini kita kajiannya kajian dalil ya, bukan kajian kolbu ya. Jadi dibuka-buka pikirannya. Buka dulu pikirannya. Kalau sebelum-sebelumnya kita campur aduk kolbu dalil, kolbu dalil. Ini kita bikin panas dulu otak antum nih ya. Supaya nanti kalau ketemu mereka yang otaknya panas, pikiran antum tinggal disejukkan. Cukup panasnya di sini. Ya. Apa kata beliau? Hadis-hadis banyak menyebutkan istihbab al-jahri bidzikr. Keutamaan, anjuran, zikir dengan jahar. Ini yang ngomong imam ahli hadis. Berarti kalau nggak begini jangan-jangan dia ahli hadas. Juga ada hadis taqtadi istihbab al-israr. Ada hadis yang menganjurkan mensirkan. Berarti hadis jahar dan sir itu sama-sama ada. Dua-duanya sangat dianjurkan. Wal jam'u bainahuma, maka menggabungkan kebolehan keduanya itu lebih utama. Namun kapan dijaharkan, kapan dilembutkan, yakhtalif al-ahwal wal ashkhas. Itu beda keadaan, beda personal. Lalu beliau sebutkanlah beberapa kalam-kalam ya. Di antara kalam itu ada sebuah riwayat khairul dzikr al-khafi, sebaik-baik zikir yang khafi. Itu kalau kalbunya sedang ingin yang tenang-tenang. Tapi ada kalam Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Zikir yang dilembutkan itu dianjurkan jika antum jahar masih riya. Kalau sudah hilang riyanya, maka jahar pun dianjurkan. Itu versi Imam Nawawi. Kalau versi saya lain. Riya itu urusan kolbu, bukan urusan mulut. Bukan urusan suara keras tidak keras. Orang riya, orang tulus nggak tulus, yang harus dibenarkan kolbunya. Maka sebelum zikir harus ada tashihun niyah. Niatnya dibenerin dulu. Ulama kita membuat sebuah kalimat yang sudah jadi ijma' di kalangan sufi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, hanya engkau tujuanku, bukan ingin dikenal manusia. Hanya ridhamu yang kami cari. Ini dikalamkan, zikir terserah antum. Mau jahar, mau sir sama. Mau jahar, sir sama. Karena sudah dibuat. Jadi kita namanya membuat sistem di dalam diri kita sendiri. Ya, komputer aja bisa dibuat sistemnya, masa diri kita nggak bisa dibuat? Itu yang disebut niat. Seandainya orang yang riya tidak boleh berzikir, maka imam-imam yang di kolbunya belum ada keikhlasan nggak boleh jadi imam. Karena imam selalu menjaharkan. Ya. Seandainya riya, orang yang kolbunya ada riya tidak boleh berzikir dengan suara keras, maka muazzin yang kolbunya belum tulus diharamkan untuk azan. Repot nggak? Ya, jadi
Ini beda metode. Imam Nawawi, imam ahli hadis, ahli fikih. Dalam bab tasawuf, beliau muqallid. Beliau mengikut gurunya. Ya, maka kita ikutin imam-imam kita yang mereka bisa memahami ini lebih sempurna. Jadi kita ikuti pandangan hadisnya, tapi untuk memutuskan bagaimana caranya, kita pakai pandangan ulama ahli zikir. Ya. Nah, kalau saya memilih ada opsi sesuai dengan ada yang di sini, ini cocok. Kenapa Allah memberikan fasilitas boleh zikir keras, boleh zikir lembut? Ternyata ada rahasianya. Boleh zikir keras, kadang-kadang kolbu melayang-melayang jika zikirnya sir. Ada rasa bosan, zikir diam itu ada bosannya. Maka kadang-kadang seseorang itu untuk menghilangkan kebosanan, dia perlu bersuara dengan suara yang indahkah atau suara yang menghentak ke dalam kolbunya. Hilanglah al-malal. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan sampai kamu bosan. Maksudnya jangan monoton kalau zikir. Zikir itu fleksibel karena Allah itu maha fleksibel. Ada orang menggunakan ayat yang ayat itu tidak berkaitan dengan larangan zikir jahar, untuk melarang zikir jahar. Biasanya yang dipakai surah Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebutlah nama Rabbmu di dalam dirimu tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Tidak lagi dijaharkan dari kaul. Surat 7 ayat 205. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Isa? Innaha makkiyah. Itu ayat Makki, turunnya di Mekah. Mekah saat itu dakwahnya sir. Gak boleh dakwah jahar, karena jahar membahayakan. Bisa dibunuh oleh musyrik. Siapa yang membunuh? Musyrik. Siapa yang terganggu? Musyrik. Situ musyrik terganggu dengan zikir jahar. Sirik kali ya, sirik bahasa anak muda. Waqad nazalat hina kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yajhar bil Qur'an fayasma'uhu al-musyrikun fayasubbuna al-Qur'an wa man anzala. Fa umira bi tarkil jahri saddan lidzari'ah. Lalu turunlah ayat tadi wazkur rabbaka fi nafsik. Berikut dengan surat yang lain, surah Al-Isra, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut. Kenapa? Dulu Nabi ketika dikurunkan Al-Quran, beliau jaharkan. Fayasma'uhul musyrikun. Lalu orang-orang musyrik mendengarnya. Fayasubbunah. Lalu mereka mencaci maki Al-Quran. Gimana kira-kira? Jangan-jangan sekarang ada orang bertubuh muslim, berpakaian muslim, tapi batinnya syirik. Syirik seperti kaum musyrikin di Makkah. Kan mereka enak saja ya. Kita mengkritisi sesuatu dari mereka, mereka bilang apa? Oh, Anda ini Yahudi. Anda ini Nasrani. Kita buat maulid dibilang sama dengan Nasrani. Boleh nggak kita bilang gitu? Ente larang zikir, larang baca Quran jahar. Itu kan masa Makki. Yang dulu melarang cuma musyrikin. Jangan-jangan ya,